Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberikan kesehatan pada hari ini. Juga semoga harapan kita semua pandemi cepat berakhir ya. Dan juga apa yang akan kita bahas di pertemuan hari ini dapat dimengerti dan juga nanti berguna secara teknis di lapangan ya. Jadi untuk pertemuan ini kita akan membahas tentang analisis kualitatif kation dan anion. Nah, bahasan yang akan saya sampaikan di sini tidak akan lengkap karena nanti ada masuk ke penugasan terkait dengan kation dan anion untuk pergantian di praktek. Karena praktek dilihat kondisi saat ini di Tasik juga hal-hal yang lainnya tidak mungkin dapat dilakukan secara luring atau secara tatap muka ya. Oke, di sini analisis kation dan anion itu sendiri pertama tentang kation di mana dikelompokkan dalam 5 golongan. Nah, ini tujuannya untuk analisis kualitatif secara sistematik. Jadi, analisis kualitatif ini sebelumnya juga kita pernah membahas bahwa kualitatif hanya untuk mengidentifikasi ada atau tidak ada. Dalam hal ini kita dapat secara spesifik membuat sistematis supaya nanti alurnya jelas gitu. Tidak misalnya abu-abu bahwa oh ini anionnya golongan berapa, golongan 1, 2, 3, 4 ataupun 5. Jadi ini secara spesifik. Oh nih hasil dari pengidentifikasinya nanti dapat berupa warna ataupun misalnya endapan berwarna ataupun yang kemarin kita bahas adalah uap. Nah, di sini kation digolongkan berdasarkan sifat kation terhadap beberapa reagensia. Jadi ini beberapa kation ini punya khas ketika dia direaksikan dengan reagensia. Nah, reaksi yang khas ini dilakukan pengelompokan. Oke, reagensia golongan biasanya digunakan untuk aplikasi kation. Misalnya asam klorida, hidrogen sulfida, ini asam klorida untuk kation golongan pertama ya. Kemudian hidrogen sulfida golongan kedua, amonium sulfida golongan ketiga, kemudian amonium karbonat golongan keempat. Dan kalau sampai ke tahap amonium karbonat tidak ada reaksi, itu masuk ke golongan sisa atau golongan 5. Nah, ini juga dijelaskan membentuk warna, endapan atau tidak. Oke. Kemudian golongan yang pertama adalah golongan yang membentuk endapan dengan asam klorida encer. Jadi ini tadi saya jelaskan bahwa ini disebut reagensia golongan. Oke. Ion-ion golongan ini adalah timbal atau timbal, merkuri, raksa, dan perak. Oke, ada tiga dari kation yang masuk golongan 1. Kemudian ada golongan kedua yang tidak bereaksi dengan asam klorida. Oke, perhatikan. Namun dapat membentuk endapan dengan hidrogen sulfida atau H2S ya. Ini memakai gas H2S. Dalam suasana asam mineral encer. Ini adalah merkuri, tembaga, bismut, kadmium, arsenik. Ya, arsenik 3 plus sama arsenik 4, kemudian strontium 3 dan strontium 4 kalau misalnya ya. Oke, kemudian untuk golongan ketiga tidak bereaksi dengan asam klorida encer atau dengan hidrogen sulfida H2S ya. Dalam suasana asam mineral encer namun membentuk endapan dengan amonium sulfida. Oke, dalam suasana netral atau amoniakal ya. Nah, pada golongan ini, golongan 3 ini ada kobalt, nikel, besi, peri ya, kromium, kemudian aluminium, zinc, dan Mn atau mangan ya. Nah, kemudian setelah itu ada golongan 4. Nah, golongan 4 ini, kation golongan ini tidak bereaksi dengan reagensia golongan 1, 2, 3 yang tadi sudah dilakukan ya. Membentuk endapan dengan amonium karbonat. Oke, jadi ini reagensia golongannya. Dengan adanya amonium klorida dalam suasana netral atau sedikit asam, kation-kation golongan ini adalah kalsium, strontium, dan barium. Oke. Kemudian, nah, ada golongan 5 ya. Nah, ini golongan 5 masuk ke golongan sisa, di mana golongan kation ini umumnya tidak bereaksi dengan reagensia pada golongan sebelumnya.
Oke, jadi pada reagensia golongan, bukan pada semua reagensia. Yang masuk ke ini adalah Mg, magnesium, Na, natrium, kemudian ada kalium, amonium, litium, dan hidrogen ya. Oke. Kemudian kita bahas satu-satu, yaitu kation golongan 1 timbal. Ini dijelaskan di sini adalah kation ini membentuk klorida yang tidak larut, tetapi timbal klorida sedikit larut dalam air sehingga tidak pernah mengendap. Oke, sebetulnya awalnya dia merupakan timbal ini yang larut dalam air, dan dia tidak mudah mengendap. Nah, tapi ketika dia dicampurkan dengan asam klorida encer, yang tadi mengendap dengan sempurna ini, tidak mengendap dengan sempurna ini menjadi sempurna pengendapannya. Oke. Pada suatu cuplikan timbal tersisa itu diendapkan secara kuantitatif. Ini juga bisa karena kuantitatif ya. Kalau kita dengan akurat mengendapkan semua bagian dari timbal tanpa ada gangguan dari kation-kation yang lain yang dapat terendapkan oleh asam klorida encer. Ini dalam suasana asam bersama kation golongan kedua. Oke, ini monografi singkatnya. Timbal merupakan logam berwarna abu-abu kebiruan dengan rapatan sebesar 11,8. Oke, lebih besar dari air pasti ya. Timbal mudah larut dalam asam nitrat, dalam suasana asam nitrat ya. Walaupun tadi dengan HCl dia dapat terendapkan dengan tingkat kepekatan sedang ya, 8 molaritas dan terbentuk nitrogen oksida. Ini suatu reaksi ketika dia dilarutkan dalam asam nitrat. Kemudian ada merkuri atau raksa Hg. Ini logam cairan berwarna putih keperakan pada suhu biasa dengan rapatan 13,534. Ini kalau logam raksa itu Hg itu seperti cair, sebetulnya dia logam. Mudah bereaksi dengan asam nitrat, namun tidak terpengaruhi oleh asam klorida atau asam sulfat encer. Oke. Ini kemudian ada perak atau Hg. Logam berwarna putih dapat ditempa, ini biasanya yang khas ya. Hg itu dengan rapatan 10,5, ini lebih besar dari air dan titik leburnya ada pada 960 derajat Celcius. Perak tidak larut dalam asam klorida, HCl ya. Dengan HCl dia tidak larut. Asam sulfat, kemudian encer atau asam nitrat. Oke, jadi dengan H2SO4 dengan HNO3 itu dia tidak larut atau dapat terendapkan. Namun tetap yang dipakai itu adalah asam klorida untuk menentukan golongannya. Oke. Kemudian atau dalam asam pekat panas. Jadi semua asam yang dipanaskan dia dapat mengendapkan perak. Ini satu contoh dari suatu reaksi. Nah, kemudian ini untuk golongan 1 ini sedikit singkatnya, sebetulnya masih banyak nanti bagaimana dia reaksi penegasan setelah tadi diendapkan oleh HCl. Namun nggak saya sampaikan karena itu juga masuk ke dalam penugasan. Nah, di sini misalnya pakai HCl ditambah amonium ya, atau amoniak, kemudian dia tambah air panas. Semuanya dia larut ya menjadi PbCl, HgCl2, terus AgCl2. Sorry, bukan larut ya, terbentuk endapan. Nah, dari pengendapan ini semuanya sama ya. Endapan putih ini menandakan bahwa ini adalah golongan atau pereaksi dari golongan. Nah, kemudian dicoba setelah dia ditambah HCl, kemudian sini dialiri dengan gas H2S. Didihkan, kemudian dia masukkan amonium sedikit-sedikit sampai dia berlebih. Nah, ini yang dimaksud dengan masuk ke reaksi penegasan ya, reaksi penegasan. Tapi ketika dia di awal tetap warnanya hitam, tapi ketika ditambahkan misalnya H2SO4, nah ini yang membedakannya ada di sini. Oke, ini putih-putih tapi ini ada beda larut. Nah, ini penegasan. Nanti di penugasan mohon untuk reaksi atau reagen yang menghasilkan reaksi yang spesifik dipisahkan atau ditandai. Jadi ini ada suatu merupakan hasil yang penegasan berbeda dengan yang lain. Oke, ini ketika ditambahkan ini HNO3 ya. Kemudian ini PB asetat. Kemudian dia larut
kemudian ada Ag+. Jadi ini ada endapan, kemudian ini ada putih, tapi ini ada larut, berbeda. Oke. Nah, itu untuk lain-lainnya juga sama. Oke. Ya. Kemudian masuk ke golongan yang kedua. Ini cukup banyak untuk yang kedua. Yang pertama adalah merkuri, raksa atau dengan Hg merkurium 2. Jadi bedanya tadi kalau yang di pertama itu Hg-nya Hg3+, misalnya ini yang ini merkuri 2+. Nah, di sini ketika dia dialiri dengan hidrogen sulfida atau ketika dia pakai HCl dulu dia tidak bereaksi, tidak terdapat satu endapan warna dan lain. Nah, ketika dia dengan gas sulfida, larutan air menjadi jenuh, terdapat endapan putih ya. Kebanyakan dari pengidentifikasian golongan itu adalah berupa endapan ya. Kayak merkurium 2 klorosulfida. Oke. Nah, begitupun dengan bismut di sini. Bismut itu logam putih kemerahan. Kemudian bentuknya kristal ini secara monografi. Bismut tidak larut dalam asam klorida. Ya, berarti dia harus positif ketika ditambahkan reagen golongan 1. Namun dapat larut dalam asam pengoksidasi seperti asam nitrat, air aja atau dan lain-lain. Tapi ketika dia ditambahkan dengan hidrogen sulfida, sama halnya dengan tadi raksa Hg2, dia akan membentuk suatu endapan berwarna putih. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu golongan kedua, di sini ada tembaga atau Cu. Ini pemerian atau monografinya berwarna merah muda, lunak, dapat ditempa dan lainnya ya. Tembaga mempunyai titik lembur yang cukup tinggi di sini. Nah, sebetulnya dia kalau dalam bentuk sendiri dia tidak larut dalam asam klorida. Jadi kalau kalian mau mengidentifikasi suatu Cu, kalau kalian memakainya yang murni, sebetulnya dia malah dia masuk ke golongan pertama. Oke. Karena dia tidak larut dalam asam klorida. Walaupun sebetulnya di sini bukan berupa endapan, karena itu berupa tidak larut ya, beda ya. Endapan dengan tidak larut itu berbeda. Dan asam sulfat encer namun dapat sedikit larut dengan adanya oksigen, dan pendam oksigen bisa. Kemudian ada kadmium. Ini logam putih keperakan yang dapat tempa, kemudian dan cukup keras. Mempunyai titik leburnya lebih rendah dari Cu ya. Dan melarut dalam lambat dalam asam encer. Di sini ya pasti dia larut asam encer dengan melepaskan hidrogen. Kemudian golongan kation yang kedua di sini ada arsenik. Ini cirinya berwarna abu-abu seperti baja, getas ya, dan berkilat seperti logam. Nah, dia untuk golongan yang kedua ini juga dia dapat terendapkan oleh H2S. Jadi semua golongan yang kedua itu dapat terendapkan dengan H2S. Nah, ini juga begitu dengan stibmium yang 3 ya, logam putih keperakan mengkilap, hampir semuanya logam ya untuk kation ini. Dia tidak larut dalam asam klorida dan asam sulfat encer dalam bentuk murninya. Senyawa stibmium ini mengandung ion antimolat. Nah, kemudian SbO 4,3-min, ciri khasnya serupa dengan senyawa-senyawa arsenik lainnya. Oke, kemudian juga ada yang lain, tadi ada timah 2 dan timah 4. Oke, ini yang masuk ke dalam golongan kation kedua. Nah, ini untuk tabulasi reaksi kation golongan 2 saya contohkan sedikit. Di sini dengan H2S, ini berupa endapan putih, ini harus sama ya. Walaupun yang SN2+ itu dia coklat ya. Oke, tapi dia tetap adanya endapan putih, endapan hitam, endapan hidam, Cu, endapan kuning. Nah, untuk berbeda dengan yang tadi di golongan yang pertama, di sini dengan menggunakan reagen golongan juga sebetulnya sudah bisa mengarahkan atau menspesifikkan. Seperti ini kan Hg itu dia endapan putih, sedangkan kalau SN2+ coklat, kalau Bi3+ hitam. Walaupun ini sama ya Bi dengan Cu. CD2+ kuning gitu. Kemudian ada reagen untuk lainnya untuk penegasan dengan amoniak sedikit setelah tadi ditambah H2S. Ini ada putih, kemudian ini tidak bereaksi. Kemudian dia ada membentuk suatu bismut BiOH2NO 3 nitrat ya. Bismut hidroksinitrat di sini. Kemudian di sini ada biru yang Cu. Nah, ini berhubungan dengan CuSO4 ya. Kita juga punya CuSO4, pasti dia kalau berubahnya jadi biru. Kemudian ada putih untuk di CD.
Nah, ini 2 reagen contoh untuk menguji secara spesifik. Nah, ini untuk golongan 2 itu sendiri dibagi menjadi 2 golongan, golongan B sama dengan golongan A. Ini mungkin untuk menspesifikkan lagi dengan reagen-reagen yang digunakan. Ini reaksinya H2S, suasana asam kuning. Ini untuk reagen untuk hasil dari pengujian golongannya juga ini sudah hampir spesifik ya. SB3 itu kalau merah jingga dengan H2S udah nggak ada yang lain. Karena untuk warna-warna kuat itu jarang sekali terjadi yang sama di beberapa kation ya. Kemudian di sini ada agen O3 ini kuning. Nah, ini juga sama merah coklat. Spesifik ini. Oke, kemudian kation golongan 3 ini besi, ferro dan peri, kemudian ada aluminium, kromium dan lain-lain. Nah, ini dengan sulfida atau gas sedotan air jenuh ini dia tidak menimbulkan atau pada reagen golongan 1 golongan 2 dia tidak menimbulkan endapan. Oke. Namun dengan adanya amonia ini untuk penggunaan reagen yang ketiga dan atau juga amonium klorida atau dengan amonium sulfida, pada intinya ada NH di sini ya. NHCl atau NH4 di sini dia dapat mengendapkan kation-kation pada golongan ini. Biasanya ini besi murni. Ini salah satu contohnya ferro dan peri berwarna merah kuku. Ini monografinya. Titik leburnya juga cukup tinggi. Oke, kemudian ada aluminium AI. Ini monografinya berwarna putih, dapat ditempa. Kemudian dapat teroksidasi pada permukaan apabila terkena udara. Ini juga sama, ini bentuk murninya ya. Asam klorida encer dapat merupakan logo ini jelas ya, karena dia harus tidak berpengaruh terhadap reagen golongan 1. Ini HCl-nya. Kemudian kromium Cr. Ini kristalnya berwarna putih, tidak begitu atau tidak begitu keras ya, dan tidak dapat ditempa. Logam kuning memiliki titik lebur cukup tinggi ya, 1765 derajat Celcius. Hal ini larut dalam asam klorida encer jelas ya dengan reagen golongan 1. Nah, kemudian golongan 3. Nah, ini golongan 3 masih sama yang lainnya. Maksud saya di sini ada logam-logam golongan kromat dan permanganat Cr dan Mn ya, Mn2. Nah, di sini golongan 3 ini seperti kromat ya, dan dikromat dan permanganat MnO4. Nah, direaksi oleh sulfida dalam suasana asam kuning menjadi masing-masing ion kromium dan mangan 2. Dalam pengerjaan analisis, suatu cuplikan yang tidak diketahui anion ini sudah diubah menjadi kation-kation golongan 3 sehingga proses pemisahan mencapai tahap ini. Nah, jadi maksudnya ketika dia dilakukan suatu uji kualitatif, dia tidak terpengaruh terhadap reagen-reagen golongan pertama dan kedua. Nah, dan juga biasanya khas dari kromat dan Mn ini atau dengan mangan ini, dia si kromat ini dia berwarna kuning atau lebih ke orange, dan si permanganat ini ke ungu warna awalnya. Dan ini mudah tereduksi ya, mudah tereduksi sehingga nanti warna-warnanya akan hilang. Nah, kemudian ada CO, kobalt, logam-logam berwarna abu-abu seperti baja, sedikit magnetis. Oke, melarut dalam asam-asam mineral. Oke, dalam asam-asam mineral, maka dia akan tidak bereaksi dengan asam, malah bereaksi dengan amoniak atau NH4 itu lebih ke basa ya, alkali. Oke. Nah, kemudian untuk golongan yang selanjutnya, masih di golongan yang ketiga, ini ada nikel, berwarna putih merah seperti material yang keras, kukuh, keras, dan dapat ditempa. Ini juga cukup variatif ya, sedikit magnetis, sudah ada yang tadi mangan. Sebenarnya untuk mangan ini putih abu-abu seperti besi tuang, walaupun ada beberapa yang berwarna ungu ya, mungkin itu sudah teroksidasi. Tapi pada dia murninya dia akan berwarna putih seperti tulang ini ya. Mangan melebur pada suhu 1250 derajat. Mangan bereaksi dengan air hangat membentuk mangan 2, hidroksid dan hidrogen. Kemudian untuk yang lainnya ada di sini zinc, logam berwarna putih kebiruan. Ini khas, mungkin ini dapat ditandai nanti
Wajing itu warnanya khas, mudah ditempa dan dia keras. Kemudian juga tinggi hampir 1000 ya. Selanjutnya ini tabulasinya golongan 3 itu dibagi lagi menjadi 2, 3A sama 3B. Oke, ini untuk reaksinya menggunakan NaOH ya atau alkali. Ini kuat ya, ini basa kuat. Jadi kalau ngelihat ke sini golongan 3A ini diidentifikasinya dengan alkali. Oke, ini hasilnya ada Fe, ferroperi ini hampir dapat dibedakan di sini ya. Dia endapan putih dan endapan coklat. Kemudian ada endapan putih juga. Kemudian ada hijau kebiruan atau endapan abu-abu, ini sangat spesifik sebetulnya ya. Kemudian untuk golongan 3B di sini ada CO, endapan basa biru, ini biru tadi ada 2 ya dengan CR. Oke, endapan hijau, nikel, ini spesifik khusus mangan. Endapan putih, kalau endapan putih itu hampir umum ya, jadi harus menggunakan reagen lain supaya dia dapat mengidentifikasi secara spesifik atau akurat. Oke, ini kemudian ada Zn, endapan putih atau gelatin. Nah ini ketika terus tambah berlebih, ketika berlebih dari endapan itu menjadi sesuatu yang tidak larut. Kemudian ketika ditambah peroksida di sini menjadi endapan hitam. Oke. Ini lanjutan, ketika ditambah peroksida dia agak larut. Ditambah peroksida dia endapan coklat. Kemudian yang satunya lagi dia tidak larut. Nah ini juga peroksida ketika dilakukan tahapan ini udah cukup spesifik. Oke, selanjutnya golongan kation 4, barium, stronium, dan kalsium. Ini secara monografinya, ini juga sama. Ini secara monografinya dapat nanti dilihat. Nah, ini untuk yang reagennya, reaksinya dengan amonium atau amoniak. Tidak ada perubahan, tapi dia keruh. Artinya ada endapannya. Tapi kalau Sr2+, dia tidak ada endapan. Tapi kalau dia Ca tidak ada endapan. Ini untuk kation golongan 4. Nah, untuk yang berbeda dengan yang tadi bahwa reagen golongan 4 ini dia adalah amonium karbonat. Nah, ini amonium karbonat, dia yang dapat membuat suatu endapan yang putih. Nah, ini juga hati-hati yang BA ini jangan-jangan dia masuk ke golongan yang ketiga, padahal keruhnya ini enggak kurang ya. Ya harus itu adalah endapan, benar-benar ada endapan. Makanya dia masih dikatakan tidak masuk golongan ketiga, masuknya golongan keempat. Oke, selanjutnya. Nah, pada golongan kelima, tadi 4 kemudian 5, golongan ini tidak terdapat reagensia golongan umum untuk kation-kation, tidak bereaksi dengan asam klorida, hidrogen sulfida, amonium sedan dengan amonium karbonat. Oke, untuk golongan ini semua reagen golongan tadi mulai dari HCl, kemudian H2S, kemudian tadi ada amonium atau amoniak, kemudian juga ada amonium karbonat, semuanya tidak bereaksi dengan kation ini, magnesium, natrium, kalium, dan amonium. Oke, ini pemeriannya atau biasa disebut monografinya, silahkan dilihat. Tapi yang pasti di sini selanjutnya juga ada Na, di sini dapat dilihat juga pemeriannya seperti apa, supaya dapat membedakan dengan pasti ketika dapat suatu sampel berbentuk murni ya. Kalau murni itu cukup mudah dengan secara organoleptik juga bentuk warna. Kemudian kelarutan juga mudah untuk diidentifikasi, beda dengan campuran. Kemudian untuk golongan 5 ini, yang bisa ini contohnya seperti ini, dia ketika dengan NaOH, yang khas itu ada endapannya adalah Mg ya, magnesium, sedangkan Na, kalium, kation, dan NH4 dia tidak terbentuk endapan. Artinya seperti apa? Ketika kita menduga bahwa ini adalah magnesium, setelah ditambahkan reagen-reagen golongan mulai dari HCl sampai dengan amonium karbonat tidak ada endapan, tapi ketika ditambahkan ada endapan, itu udah mulai di atas 50% bahwa itu adalah magnesium. Walaupun dalam hal uji kualitatif itu harus dibuktikan dengan
3 reagen minimal 2 hasilnya positif. Kemudian analisa anion ini lebih mudah dibandingkan kation. Nah, ini kalau anion itu disebut dengan totalnya negatif ya, dia mempunyai kekurangan ya. Kenaikan jumlah reagen pengujian anion dilakukan setelah uji kation. Analisis anion tidak jauh berbeda dengan analisis kation. Oke, pakai reagen ya. Pengujian terhadap anion relatif lebih sederhana karena gangguan dari ion-ion lain yang ada dalam urutan minimal atau dapat diabaikan. Analisis anion tidak sistematis analisis kation tadi yang ada golongan-golongan 1, 2, 3, 4, 5. Uji pendahuluan awal pada analisis anion juga berdasarkan pada sifat fisika, warna, bau, atau terbentuknya gas dan kelarutan. Nah, ini pembagian dari penggolongan anion itu ada 3, golongan sulfat, golongan halida, dan golongan nitrat. Oke. Nah, untuk analisisnya, ini saya contohkan bahwa untuk yang anion ini misalnya dengan menggunakan H2SO4 pekat ya, tapi dia pekatnya dingin, tidak ada reaksi pemanasan. Nah, ini untuk yang Cl ini pengamatannya dia bergelembung, tidak berwarna. Kemudian ini reaksi dari si reagen dengan sampelnya. Tidak pernah asap putih udara lakmus biru menjadi putih. Ini dengan menggunakan H2SO4 pekat. Kemudian dia bergelembung berwarna coklat nih spesifik ya. Kalau udah ke coklat atau berwarna kuat, bau menusuk berasa lakmus biru menjadi merah. Jadi rata-rata dari pengidentifikasian anion itu beberapa yang dapat berbentuk suatu gas dan nanti juga harus kuat analisisnya, dia dapat ditangkap dengan misalnya kertas lakmusnya merah ataupun biru. Oke. Nah, ini untuk yang lainnya, ini juga malah untuk sulfit ya, S2 itu sini belerang ya. S2 ini gas H2S, hati-hati ditangkapnya harus dengan kertas lakmus biru atau merah, jangan dicium ya karena beberapa gas itu bersifat toksik atau beracun. Oke, perubahan warna dari kuning menjadi jingga. Oke, ini juga spesifik ya. Nah, mungkin itulah untuk sedikit penjelasan tentang anion dan kation. Nah, beberapa kesimpulan tadi bahwa kation itu dibedakan menjadi 5 golongan, dari mulai golongan pertama sampai golongan sisa dengan reagen yang digunakannya atau reagen golongannya tadi HCl encer, kemudian H2S, kemudian dilanjutkan dengan amoniak ya atau amonia, dan terakhir dengan amonium karbonat. Dan selanjutnya golongan sisa. Dan untuk anion sendiri itu tadi ada golongan sulfat, kemudian ada golongan sulfida, golongan halida, dan juga yang terakhir adalah golongan nitrat ya. Jadi spesifik. Nah, sekian untuk presentasi atau penjelasan materi hari ini. Ini sebetulnya untuk 2 pertemuan dan nanti untuk pertemuan di minggu berikutnya digunakan untuk penugasan ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.